Oke teman-teman, jadi apakah kalian ingat dengan salah satu video viral dulu, video instruktur senam tapi di belakangnya banyak tentara dan kendaraan militer yang lewat? Jadi video itu sebenarnya adalah salah satu dokumentasi langsung dari proses terjadinya kudeta oleh pihak militer di Myanmar pada tahun 2021. Nah, kalau kita membahas Myanmar dan junta militer, sebenarnya sejarah mereka sudah cukup panjang sedari dulu. Jadi seperti apa hubungan mereka? Nah, Myanmar atau yang dulu dikenal sebagai Burma adalah salah satu negara di wilayah Indochina bagian barat yang berbatasan langsung dengan Thailand dan Laos di timur, RRC di utara, serta India dan Bangladesh di barat. Wilayah Myanmar sendiri dulu sempat dijajah oleh Inggris dari tahun 1885 hingga 1948 ketika namanya masih British Burma. Namun pada tahun 1948 seiring dengan berkurangnya kolonialisasi Eropa di dunia ketiga, Myanmar pun turut diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Semenjak kemerdekaannya, perpolitikan dalam negeri Myanmar sebenarnya dapat dikatakan tidak pernah berada dalam status yang benar-benar stabil. Salah satunya dikarenakan adanya konflik berkepanjangan antara pihak sipil dan militer. Pihak militer atau yang dikenal dalam bahasa Burma dengan istilah Tatmadaw pertama kali mengintervensi pemerintahan sipil di Myanmar pada tahun 1962. Pada saat itu, militer di bawah pimpinan Jenderal Ne Win melakukan kudeta terhadap pemerintahan dan mendirikan junta militer pertama di Myanmar. Ia pun mendirikan partai tunggal dengan nama Burma Socialist Program Party atau BSPP dan mengarahkan Myanmar ke arah ideologi sosialisme. Rezim militer di bawah Ne Win dan BSPP berlangsung dari tahun 1962 hingga 1988, rezim di mana pemerintahan ini menasionalisasi semua aset perekonomian dan menggunakan sistem perekonomian pusat selayaknya di Uni Soviet pada kala itu. Namun selama rezim ini berkuasa di Myanmar, masyarakat sipil merasa tidak puas dengan kinerja mereka. Ketidakpuasan inilah ditambah dengan kacaunya perekonomian di Myanmar pada tahun 1980-an, membuat pihak sipil kemudian melakukan demonstrasi besar-besaran pada tahun 1988, yang kemudian dikenal sebagai 8888 Uprising atau Kebangkitan 8888. Kenapa dinamakan 8888? Kebetulan karena beberapa peristiwa penting dari kebangkitan ini terjadi pada tanggal 8 Agustus 1988. Berkat 8888 Uprising, rezim Ne Win dan BSPP pun berhasil diturunkan. Namun sayangnya sipil belum bisa mengambil alih pemerintahan dari tangan militer. Mengapa demikian? Karena pasca demonstrasi besar-besaran yang terjadi di tahun 1988, Tatmadaw kembali melakukan kudeta dan mendirikan junta baru di bawah pimpinan Jenderal Saw Maung. Junta baru ini kemudian diberikan nama State Law and Order Restoration Council atau SLORC yang kemudian berganti nama menjadi State Peace and Development Council atau SPDC pada tahun 1997. Pada tahun 1990, junta militer kemudian mengadakan pemilu bebas pertama mereka sejak tahun 1960-an, di mana partai politik yang didominasi suara rakyat adalah National League for Democracy atau NLD, dengan pimpinannya yang bernama Aung San Suu Kyi. Mereka memenangkan kurang lebih 80% kursi majelis konstituante. Sayangnya meskipun NLD menang, namun rezim militer menganulir kemenangan mereka dan tetap mendominasi pemerintahan Myanmar, serta memperburuk relasi pihak militer dengan sipil. Dominasi SPDC pun berakhir pada tahun 2011, seiring dengan berkembangnya rencana-rencana dari pihak militer untuk mendemokratisasi Myanmar, serta dengan dibebaskannya Aung San Suu Kyi yang pada saat itu berstatus sebagai tahanan politik berkat perannya sebagai oposisi rezim. Pada tahun 2012, NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi mengikuti pemilu untuk menentukan kursi parlemen yang kosong, dan mereka pun menjadi pemenangnya. Untungnya pada kesempatan kali ini, kemenangan NLD tidak dianulir lagi oleh Tatmadaw, dan Myanmar pun resmi memasuki era reformasi politiknya. Pemerintahan Myanmar pun berjalan dengan cukup demokratis pada era ini, dengan pemilu tahun 2015 yang kembali dimenangkan oleh Untungnya pada kesempatan kali ini kemenangan NLD tidak dianulir lagi oleh Tatmadaw dan Myanmar pun resmi memasuki era reformasi politiknya. Pemerintahan di Myanmar pun berjalan dengan cukup demokratis pada era ini dengan pemilu tahun 2015 yang kembali dimenangkan oleh NLD. Namun sayangnya pemerintahan sipil pun harus diganggu lagi oleh pihak militer yang kembali mengkudeta pemerintahan yang sah pada tahun 2021. Alasan terjadinya kudeta ini salah satunya adalah karena kekalahan telak di pihak militer dalam pemilu tahun 2020, pemilu yang kembali dimenangkan oleh NLD. Junta militer pun kini dinamakan State Administration Council atau SAC, dan Myanmar pun memasuki perang saudara, perang antara pihak yang pro-sipil dan pro-militer. Berdasarkan penjabaran kasus tersebut, maka pertanyaan kami selanjutnya adalah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan kekuasaan junta militer di Myanmar? Dalam menjawab pertanyaan mengapa militer selalu menguasai perpolitikan di Myanmar, salah satu kerangka teori yang dapat digunakan adalah teori kekuasaan dan intervensi politik militer. Teori ini pernah digunakan dalam beberapa studi komparatif lintas negara yang dilakukan oleh beberapa sarjana politik. Intervensi politik oleh militer sendiri didefinisikan sebagai upaya politik dari kelompok militer untuk menguasai proses kebijakan publik secara luas, dengan menguasai dan menggunakan lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif oleh angkatan bersenjata, misalnya dengan cara kudeta, serta melakukan pengontrolan ketat terhadap kelompok kepentingan lain dan masyarakat.
Dalam teori ini setidaknya terdapat 4 konteks dalam politik domestik yang memungkinkan dan mempermudah adanya intervensi militer dalam politik Myanmar yang berujung pada pemerintahan diktator militeristik yang selalu mewarnai politik di Myanmar. Konteks-konteks tersebut adalah yang pertama, pembangunan sosioekonomi, bahwa militerisasi politik cenderung berhasil di negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga, sebab pembangunan sosial ekonomi dalamnya adalah pendidikan dan kesejahteraan dapat memperkuat sumber daya politik masyarakat sipil untuk menjadi aktor-aktor politik yang berpengaruh atau bahkan menjadi dominan dalam mengimbangi kekuatan militer. Meski demikian, peran militer memang penting dalam menegakkan otoritas negara, menjaga stabilitas dan perdamaian internal di negara berkembang untuk memastikan pembangunan ekonomi berlangsung secara efisien. Yang kedua, konteks yang kedua adalah institusionalisasi dan pembangunan politik, atau lebih tepatnya institusionalisasi demokrasi yang ditandai dengan pemerintahan sipil yang kuat dan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, supremasi sipil, dan partisipasi politik sipil yang berarti, serta juga kebebasan yang membudaya dan mengakar akan mampu menghambat intervensi militer dalam politik. Konteks ketiga adalah bagian yang paling penting, yakni krusialitas peran militer dalam dinamika sosial politik dan ekonomi suatu negara, atau disebut sebagai military centrality theory. Beberapa literatur menjelaskan bahwa semakin besar sumber daya dan kohesi militer sebagai satu organisasi, maka semakin besar pula kemungkinan intervensi politik oleh militer. Sentralitas militer juga terbangun dengan modal politik militer yang diperoleh dari jasanya terhadap kemerdekaan dan peristiwa-peristiwa politik penting secara nasional dalam negeri atau karena pengeluaran negara untuk militer yang sangat besar. Samuel E. Viner dalam bukunya The Man on Horseback menjelaskan dua sumber kekuatan militer dalam politik. Pertama adalah legitimasi atas penggunaan senjata, dan yang kedua adalah kohesivitas organisasi. Kohesivitas organisasi ini terdapat 6 hal. Yang pertama adalah komando yang tersentralisasi, kemudian hierarki organisasi, disiplin, intercommunication, semangat keprajuritan, esprit de corps, dan kemandirian organisasi. Semua kekuatan itu tidak dimiliki sipil atau sangat kurang dimiliki oleh sipil, sehingga pemerintahan sipil dengan mudah dapat diintervensi atau dijatuhkan oleh militer. Yang keempat adalah konflik dan dominasi etnis, bahwa dengan dominasi etnis atau hegemoni satu kelompok etnis yang ingin mengeksploitasi kelompok lain atau mengeksklusi kelompok lain, justru dapat memicu konflik antara kelompok etnis yang mayoritas dan minoritas yang dapat berujung menciptakan ketidakstabilan politik. Nah, ketidakstabilan politik inilah yang memungkinkan atau menjadi pintu masuk dalam intervensi militer seperti kudeta dan juga kekerasan yang berlangsung dalam satu periode. Nah, kita mencoba menganalisis yang pertama adalah untuk menjawabnya, teori militerisasi politik ini dapat dikembangkan menjadi satu kerangka untuk melihat fakta-fakta yang terjadi di Myanmar. Yang pertama adalah faktor pembangunan sosioekonomi di Myanmar yang sebenarnya belum cukup matang. Myanmar sendiri adalah negara berkembang dengan hampir setengah populasinya itu di bawah kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Terutama pada saat junta militer 2021, kemiskinan itu semakin mendalam. Pertumbuhan tidak mencapai 4% pada 2023 dan kontraksi ekonomi 2 digit terjadi secara langsung akibat junta militer 2021. Harga-harga melambung tinggi sedangkan daya beli masyarakat terus menurun karena rendahnya lapangan pekerjaan. Sanksi-sanksi ekonomi internasional terutama dari AS kemudian dari Singapura dapat menghambat investasi masuk ke Myanmar dan menghentikan kerjasama-kerjasama dengan lembaga keuangan di Myanmar, misalnya bank dan segala macamnya. Nah, terdapat dua kemungkinan dari tidak tumbuhnya perekonomian Myanmar secara teoritis berkaitan dengan intervensi politik militer. Pertama, daya tawar politik masyarakat menjadi semakin menurun karena mereka terjerat pada jurang kemiskinan. Mereka pun tidak bisa membayar pajak, dalam artian tidak dapat menyumbang terlalu banyak untuk negara karena mereka sendiri belum mampu untuk keluar dari kemiskinan. Dan dengan demikian dianggap oleh pemerintah Myanmar tidak memiliki kemampuan yang cukup atau dapat dipertimbangkan untuk didengar aspirasi politiknya. Masyarakat juga akan susah mengakses layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan publik akibat kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Apabila kemiskinan dan ekonomi tidak kunjung membaik dan kemiskinan itu terus terjadi dan dialami oleh masyarakat, maka semakin banyak yang akan tidak bisa bangkit dari keterpurukan ini, sehingga ketimpangan multidimensional memungkinkan pemerintahan militer dapat terus mempertahankan kekuasaannya dan represinya. Karena dengan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, maka masyarakat tidak terlalu mempunyai kekuatan, daya tawar, dan kapasitas untuk menyaingi kelompok militer yang memiliki sumber daya sangat besar, sangat mapan, dan terorganisir. Nah, kemungkinan kedua adalah ekonomi yang tidak membaik ini dapat menjadi bahan bakar kemarahan publik, kemarahan massa, yang bisa mendorong perubahan politik melalui cara-cara informal, misalnya demonstrasi atau bahkan revolusi. Tetapi kita mencoba melihat faktor lainnya, konteks lainnya dari permasalahan intervensi politik militer ini.
Yang kedua adalah konsolidasi demokrasi yang sangat lemah di Myanmar, yaitu berkaitan dengan demokrasi liberal di Myanmar memang memiliki kekuatan tersendiri atau kelompok tersendiri, misalnya Aung San Suu Kyi dan National League of Democracy (NLD). Akan tetapi pada faktanya kekuatan politik demokrasi tidak cukup kuat, tidak cukup banyak waktu dan kekuatan untuk menginstitusionalisasikan dan mengkonsolidasikan nilai-nilai demokrasinya yang dibawa olehnya. Akibat kekuatan militer yang kerap kali menginterupsi mereka melalui kudeta, misalnya terhadap Aung San Suu Kyi, atau cara-cara misalnya tidak mengakui hasil pemilu yang menguntungkan kelompok-kelompok pro-demokrasi, misalnya pada pemilu 1990 ketika pemerintahan militer menolak untuk mengakui hasil pemilu yang pada faktanya memenangkan NLD sebagai partai pro kebebasan politik sipil dan demokrasi. Sebelum Tatmadaw itu mengkudeta Aung San Suu Kyi pada 2021, kekuatan demokrasi dan oposisi telah berulang kali menghadapi jeruji besi dalam tanda kutip yang disiapkan oleh pemerintahan militer Myanmar. Konteks ketiga, mengapa politik di Myanmar sangat dikuasai oleh kelompok militer adalah karena peran krusial organisasi militer atau Tatmadaw dalam kehidupan bangsa Myanmar. Jelas bahwa militer sebagai aktor yang dibentuk untuk menjaga pertahanan nasional menjadikan mereka sebagai satu-satunya kelompok atau organisasi yang memiliki legitimasi untuk menggunakan senjata dan alat-alat kekerasan lainnya. Organisasi militer yang terkomando dan sifatnya yang kohesif memudahkan pimpinan-pimpinan militer memobilisasi kekuatannya atau kekuatan militer untuk kepentingan politik pribadinya, misalnya dengan kudeta. Alat kekerasan yang saya maksud adalah faktor absolut, sebab penggunaannya sangat efektif untuk melawan resistensi apapun, termasuk civil society, karena sejatinya penggunaan senjata dan alat-alat kekerasan digunakan untuk perang, yaitu dengan militer lain, bukan dengan masyarakat. Dan ini terbukti dalam setiap kerusuhan dan demonstrasi sipil yang terjadi di Myanmar atau banyak negara-negara yang mengalami militerisasi politik, mereka berhasil dapat dipukul mundur oleh militer, oleh perkakas-perkakas untuk menimbulkan penderitaan seperti dalam interogasi, dalam penculikan, dan cara-cara menggunakan kekerasan ini sangat-sangat efektif dan efisien untuk meredam kelompok-kelompok pro-demokrasi. Oleh sebab itu, militer memiliki legitimasi untuk menggunakan senjata dan alat-alat kekerasan yang menjadikan mereka dapat mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan alat kekerasan tersebut untuk menghalangi oposisi. Konteks keempat adalah dominasi etnis dan kekerasan berbasis identitas di Myanmar yang secara langsung menjadikan militer atau Tatmadaw semakin menonjol dalam perpolitikan domestik. Dominasi etnis Bamar dan eksklusi sosial kepada kelompok etnis minoritas seperti misalnya Rohingya menjadi satu konteks politik yang dapat membenarkan situasi kekerasan, situasi menjaga kestabilan, dan satu-satunya subjek atau pelaku yang bisa melakukan kekerasan dan penertiban yang paling mungkin adalah mereka yang memiliki alat-alat tersebut, alat-alat kekerasan, yakni militer. Nah, ketidakseimbangan sosial akibat ketidakseimbangan etnis, identitas, dan lain-lain memerlukan integrasi sosial yang lebih kuat sebenarnya, dan nasionalisme kebangsaan yang kuat. Namun, apabila faktor tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah dominasi dan eksklusi sosial yang berujung pada konflik etnis. Sebagai pintu masuk konflik etnis tersebut, untuk militer masuk dalam politik dengan dalih ketertiban dan stabilitas nasional. Dari semua yang udah kita bahas, bisa dilihat kalau kuatnya kekuasaan militer di Myanmar nggak terjadi dalam semalam guys. Ada faktor-faktor yang saling berkaitan, mulai dari lemahnya ekonomi, demokrasi yang belum sempat tumbuh kuat, peran militer yang dominan banget, sampai konflik etnis yang belum selesai-selesai. Situasi kayak gitu tuh bikin militer bisa punya celah buat mempertahankan kekuasaannya. Sebagai pembelajaran, perubahan tuh bisa terjadi asalkan masyarakat tuh sadar dan dengan kompak terus bergerak memperjuangkan kebebasan, serta juga negara lain ikut memberi tekanan ke pemerintah yang ngekang rakyatnya.